Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama Abdul Aziz Hamid, yang kedua Nofrial Salsabila Juwita, yang ketiga Prayoga El Rahman, yang keempat Rizky Ramadan Aftami Ibrahim, yang kelima Syahrul Iza. Di sini kita akan membahas entrepreneur sukses sederhana yang memiliki ratusan cabang outlet di Indonesia, pengusaha kuliner. Dia bernama Rex Marindo. Rex Marindo adalah direktur pemasaran dari Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya Group. Dia lahir di Palembang, kemudian pindah ke kota Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di bidang ekonomi. Rex menemukan minatnya terhadap brand and marketing dan membangun perusahaan konsultan sendiri sejak tahun 2005. Dia memutuskan untuk memulai perusahaan F&B pada tahun 2013 sampai saat ini. CRP Group dengan konsep utama yaitu membawa makanan lokal Indonesia ke tingkat berikut. Beberapa resto yang dibangun oleh Rex Marindo antara lain bakso bujangan, nasi goreng rempah mafia, warung abnormal, dan abnormal coffee. Konsep membangun bisnis kuliner ala Rex Marindo. Yang pertama, jadikan hidup sebagai inspirasi. Saat nongkrong bersama teman-temannya ataupun sendiri, Rex selalu melihat berbagai macam menu dengan harganya. Ia juga mengamati dekorasi tempat dari kafe yang ditongkronginya. Tidak hanya nongkrong saja, Rex juga gemar dengan wisata kuliner. Ia bersama teman-temannya sering menjajaki berbagai kuliner daerah di Indonesia. Dari situlah Rex mempunyai inisiatif untuk mendirikan bisnis kuliner dengan cita rasa lokal dan bisa dijadikan tempat nongkrong. Yang kedua, riset konsumen. Seperti yang kita lihat, jika setiap outlet warung abnormal banyak tersedia colokan, wifi gratis, desain dinding instagramable, plating makanan yang unik, hingga beraneka board game. Berbagai macam fasilitas tersebut tak lepas dari pengamatan Rex terhadap sasaran konsumen. Baginya mengenal target pasar adalah hal yang penting dan harus dipahami dan ditetapkan sebelum memulai bisnis. Adapun sebelum membuka usaha warung abnormal, Rex melakukan riset mendalam terhadap target konsumen. Ia mengamati kegiatan sehari-hari calon konsumen, apa yang mereka sukai saat berada di kafe, dan apa yang membuat mereka betah. Yang ketiga, jangan asal cari investor. Sebelum membuka sebuah usaha yang memerlukan investor, buatlah sistem yang baik, serta memiliki sumber daya yang bagus. Pastikan pula semua strategi dalam menjalankan bisnis sudah siap. Jangan sampai mencari investor ketika perancangan bisnis belum baik. Jika dalam perancangan bisnis sudah baik, maka investor akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, terus belajar. Menjadi seorang pengusaha yang sukses, Rex tetap haus akan ilmu. Baginya, belajar tidak ada batasan usia ataupun lainnya. Yang ada hanyalah rasa malas atau tidak. Saat menjalani usaha kuliner ini, Rex memulainya dengan belajar ilmu investasi. Setidaknya ada waktu khusus lah, minimal 1-2 bulan, untuk menguasai sebuah ilmu yang ingin diperdalam, seperti manajemen produk, pemasaran, dan lainnya. Hingga sekarang, Rex masih aktif untuk mengamati tren gaya hidup dan teknologi, karena baginya dua tren tersebutlah yang sangat mempengaruhi usaha kafenya. Yang kelima, hidup sederhana. Meskipun mempunyai ratusan cabang tempat makan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mempunyai ribuan karyawan, tidak membuat gaya hidup Rex Marindo begitu glamor. Baginya hidup sederhana serta tidak terlalu konsumtif itu penting. Yang terakhir, kegagalan adalah proses kesuksesan.
Beberapa bisnis membuat Rex dan teman-temannya mengalami kerugian hingga nilai yang bisa membuat geleng-geleng kepala. Mulai dari salah perhitungan soal potensi pasar, hingga keliru mengajak partner yang ternyata tidak siap untuk rugi. Kalau tidak kuat-kuat iman dan mindset, maka bisa stres apabila mengalami kerugian. Belajar dari hal tersebut, akhirnya Rex mampu membuat usahanya menjadi besar. Selanjutnya, keuntungan usaha Rex Marindo. Rex mengeluarkan omset per tahun untuk usaha warung abnormalnya yaitu sebesar 5.950.000.000 rupiah, yang dimana ia mendapat profit dari usaha tersebut senilai 2.677.500.000 rupiah. Hotel warung tersebut sudah tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 105 cabang. Ternyata warung abnormal itu usaha kuliner ketiga yang dibangun oleh Rex bersama teman-temannya. Sebelumnya, Rex mendirikan nasi goreng rempah mafia pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2014, Rex membuka usaha kuliner lagi yang bernama Bakso Bujangan. Setelah keduanya sukses, Rex Marindo mendirikan warung abnormal pada tahun 2015. Dari ketiga bisnis kuliner itu, Rex dulu hanya mengeluarkan modal 100 juta. Uang tersebut yang 60 juta untuk sewa tempat nasi goreng. Dalam waktu singkat, nasi goreng rempah mafia sudah berkembang menjadi 28 cabang. Kemudian bakso bujangan hanya 25 cabang. Lalu warung abnormal yang diketahui sekarang sudah mencapai 105 cabang. Untuk membangun satu cabang warung abnormal, biayanya bisa mencapai lebih dari 4 miliar. Bisa dibayangkan berapa kekayaan Rex Marindo sekarang? Tentunya dia termasuk orang yang kaya raya di Indonesia. Namun siapa sangka hidupnya sederhana dan bersahaja. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi entrepreneur sukses. Yang pertama, fokus. Jangan terdistraksi dengan hal-hal baru, biarpun itu terlihat seperti peluang yang sangat menarik. Kenapa? Karena bisa jadi apabila kita masuk ke peluang tersebut, maka apa yang kita jalankan malah terganggu. Yang kedua, mitra bisnis. Carilah mitra bisnis yang memiliki kesamaan visi, bersedia untung dan rugi bersama, dan buatlah segala sesuatu di atas kertas notaris. Karena bahkan keluarga sendiri bisa ribut soal bisnis, apalagi orang lain. Yang ketiga, berhitung. Pelajaran paling penting yakni selalu membuat planning mengenai apa yang akan dijalankan, sehingga kita memiliki panduan tentang bagaimana hal tersebut bisa dijalankan serta resiko yang akan dihadapi. Jadi jangan nafsu tanpa perhitungan. Selanjutnya, pelajaran moral dari Rex Marindo. Yang pertama, ilmu. Ternyata bisnis butuh fundamental ilmu yang kuat. Dengan ilmu yang kuat, kita bisa fokus untuk membangun keunikan di dalam bisnis. Contoh dari advertising segala ada itu adalah tidak fokus dan ilmu yang tidak mumpuni sehingga dihargai murah. Yang kedua, fokus. Ternyata segala yang ada itu tidak membuat kita dihargai tinggi. Cobalah untuk menjadi spesialis, sesuatu yang betul-betul kita kuasai, A to Z. Peluang untuk dihargai mahal itu tentu akan sangat-sangat terbuka. Yang ketiga, ambil pelajaran dari kegagalan untuk dievaluasi. Selanjutnya kita membahas modal awal untuk membuka usaha. Modal awal membuka usaha yaitu mencari partner untuk berbisnis, memanfaatkan teman-teman untuk membuka usaha dengan modal udunan atau investasi secara patungan. Semua partner melakukan setoran untuk memulai membuka usaha. Untuk membuka usaha, diusahakan itu bermodalkan barang yang kita miliki seperti tabungan, motor, mobil,
untuk dijadikan investasi modal usaha dan menghindari mencari pinjaman untuk modal usaha. Saat usaha masih di tahap awal, yang dimana beban yang sangat besar dan belum tentu bisnis berjalan dengan baik, namun sudah pasti harus mengembalikan pinjamannya. Usahakan mencari investor yang mau bersama-sama berkembang dan mengambil resikonya. Jika setelah usaha tersebut sudah besar dan berkembang, barulah bisa melakukan pinjaman ke bank untuk mengembangkan usaha yang lebih besar lagi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor pendorong seseorang untuk berwirausaha. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk berwirausaha. Karena dari segi ekonomi, seseorang mampu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Maka dari itu, berwirausaha menjadi salah satu faktor seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kedua, faktor pergeseran tren. Dari faktor pergeseran tren, suatu hal dapat menjadikan semangat untuk meraih peluang bisnis sang pengusaha untuk mengubah suatu konsep jasa atau produk yang diperjualbelikan, agar seorang calon konsumen dapat tertarik karena barang atau jasa tersebut sedang trending. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu faktor teknologi dan gaya hidup. Majunya teknologi serta gaya hidup yang bebas menjadikan seseorang untuk mengembangkan produk atau jasa sesuai perkembangan teknologi yang sudah maju saat ini, seperti mempromosikan produk di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Gaya hidup yang saat ini mengandalkan sosial media dengan bebas menjadikan salah satu faktor pemicu seseorang untuk membuka bisnis hingga ke mancanegara. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.